Saya Iman Sarah. Saya Julia Nurita. Saya Boy. Oke guys, pada pembahasan kali ini kita membahas tentang termodinamika. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya apa itu termodinamika. Nah, termodinamika ini adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang perubahan energi kalor menjadi bentuk energi lainnya. Ada dua istilah dalam termodinamika. Yang pertama yaitu sistem, yang kedua yaitu lingkungan. Sistem adalah sesuatu benda ataupun keadaan yang menjadi objek utama dalam pengamatan. Sedangkan lingkungan adalah sesuatu benda yang berada di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem secara langsung. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari ketika kita menggunakan termos. Nah, pada saat kita memasukkan air di dalam termos, memungkinkan bahwa suhu panas terisolasi dari lingkungan luar dengan adanya ruang hampa. Dengan adanya ruang hampa tersebut dapat menghalangi terjadinya perpindahan kalor maupun benda dari lingkungan luar. Nah, yang kita bahas di sini tentang hukum satu termodinamika. Hukum satu termodinamika ini mempunyai rumusnya, di mana rumusnya adalah Q sama dengan delta U tambah V, di mana Q adalah energi kalor satuannya kalori atau joule, delta U adalah perubahan energi dalam satuannya joule, V adalah usaha satuannya joule. Untuk lebih mengenalnya, mari kita simak soal. Nah, masuk kita tanya untuk kondisi ini kalor sebanyak 3.000 dan sistem melakukan usaha 2.000 pada lingkungan. Yang ditanya di sini berapakah nilai perubahan energi dalam? Yang diketahui di sini yaitu kalor akan didapatkan dengan kalor sebanyak 3.000 dimakan pada sistem, artinya yaitu sistem menerima kalor. Jika sistem menerima kalor bernilai positif 3.000 joule. Yang diketahui kedua yaitu usaha atau dilambangkan dengan V. Sistem melakukan usaha 2.000 joule pada lingkungan, artinya sistem melakukan usaha. Jika sistem melakukan usaha, maka bernilai positif 2.000 joule. Nah, yang ditanya di sini nilai perubahan energi dalam atau dilambangkan dengan delta U. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita masukkan rumusnya, di mana rumusnya Q sama dengan delta U tambah V. Di mana Q adalah kalor, delta U ini adalah perubahan energi dalam, sedangkan V adalah perubahan. Karena delta U yang ditanya, maka rumusnya delta U sama dengan Q kurang V. Delta U sama dengan nilai Q di sini 3.000 joule dikurang nilai V di sini 2.000 joule. Delta U sama dengan 3.000 kurang 2.000 sama dengan 1.000
Joule. Been waiting for you all my Jadi, You are my dream perubahan energi come dalamnya true. You're the light in the dark and sad world of mine. I'd be lost if not for you. And I love you more and more and more each day. demikian presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. I love climb as long as you are mine, and I thank you for being you. I will never let you go. I will never let you go. You're my sweetest addiction. Proses adiabatik adalah proses yang terjadi pada keadaan gas yang tidak mengalami perubahan kalor atau tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem atau gas. Rumusnya itu W sama dengan 1/1 dikurang gamma kali P2 dikurang P1 P1. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika berbunyi sejumlah kalor yang diterima dan usaha yang dilakukan terhadap suatu gas dapat diceritakan untuk mengubah energi dalam. Rumusnya yaitu I sama dengan delta U ditambah V. I adalah kalor yang diterima atau dilepas sistem dengan satuan Joule. I bernilai positif jika sistem menerima kalor. I bernilai negatif jika sistem melepaskan kalor. Delta U adalah perubahan energi dalam gas atau satuannya Joule. Jika delta U sungguh naik, maka nilainya positif. Jika delta U sungguh turun, maka nilainya negatif. Kemudian W adalah usaha luar yang dilakukan atau diterima sistem Joule. W bernilai positif jika sistem melakukan kerja, dan W bernilai negatif jika sistem menerima kerja. Contoh hukum 1 termodinamika. Kalor sebanyak 800 kalori dilepaskan oleh sistem yang serentak melakukan usaha sebesar 800 Joule, sehingga perubahan energi dalamnya adalah titik-titik. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus tahu apakah kalor itu bertanda positif atau negatif, dan juga untuk usaha, apakah dia positif atau negatif. Untuk mengetahuinya, kita baca contoh kalimat tersebut. Nah, kalau kalornya itu dilepaskan oleh sistem berarti kalornya itu keluar dari sistem. Kalau kalornya keluar dari sistem, maka kalor yang terdapat di dalam sistem itu akan berkurang. Kemudian, kalau kalornya berkurang, maka I-nya bertanda negatif. Sementara untuk usaha, kalau dia melakukan usaha, maka dia bertanda positif. Untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita mencari apa yang diketahui. Nah, yang diketahui pada soal itu Q sama dengan 800K. Karena satuannya adalah kalori, maka 800 dikali 4,2 Joule, maka hasilnya itu min 3360 Joule. Dan yang diketahui yang kedua itu usaha atau W sama dengan 800 Joule. Maka yang ditanya yaitu delta U. Maka cara penyelesaiannya itu delta U sama dengan Q dikurang W, itu adalah rumus dari hukum 1 termodinamika. Nilai Q-nya yaitu min 3360 dikurang W yaitu 800. Maka nilainya itu min 4160 Joule. Baik, saya akan menjelaskan tentang hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika mengatakan bahwa aliran kalor memiliki arah. Dengan kata lain, tidak semua proses di alam adalah reversible atau arahnya dapat dibalik. Contohnya misalnya, jika seekor beruang kutub berlari di atas salju, lalu kalor dari tubuhnya akan mencairkan salju, tetapi beruang tidak dapat mengambil energi dari salju untuk menghangatkan tubuhnya. Dengan demikian, energi kalor memiliki arah, itu dari panas ke dingin. Satu aplikasi penting dari hukum 2 termodinamika adalah studi tentang mesin kalor, seperti mesin pada bensin, mobil, dan prinsip yang membatasi efisiensi. Baik, saya akan menjelaskan tentang mesin kalor. Yang dimaksud dengan mesin kalor adalah jenis mesin yang mengkonversikan energi panas menjadi energi mekanis.
Prinsip dasar di balik mesin kalor adalah memanfaatkan perbedaan suhu dalam dua sumber panas untuk menghasilkan kerja mekanis. Cara kerja mesin kalor yaitu mengambil panas dari kalor yang mengalir dari reservoir bersuhu tinggi ke reservoir bersuhu rendah. Jadi, secara konsep, kalor ini mengubah kalor menjadi usaha. Contoh dari mesin kalor yaitu mesin bom air, mesin mobil, dan mesin pesawat. Pada penjelasan sebelumnya, mesin perbandingan yaitu yang membedakan mesin pendingin dengan mesin kalor yaitu mesin pendingin mengubah usaha menjadi kalor, sedangkan dengan kalor mengubah kalor menjadi usaha. Dalam mesin kalor juga ada yang disebut dengan efisiensi, yaitu perbandingan dari panas yang berubah menjadi usaha dengan panas yang diserap. Kalor juga berfungsi untuk meningkatkan dan menurunkan suhu. Jika suatu benda melepaskan kalor atau panas, maka akan turun suhunya serta benda akan didinginkan. Lalu jika sebuah benda menerima kalor, maka secara otomatis suhu naik serta benda akan menjadi panas. Yang bisa dilakukan oleh kalor ini yaitu kalor bisa mengubah suhu zat, kalor bisa mengubah wujud zat. Baik, untuk lebih memahami itu dengan cara kita memperhatikan diagram kalor pada gambar di samping. Itu dimana mengatakan bahwa mesin menyerap sebuah kalor adalah P1 dari sumber panas melakukan usaha yaitu B, kemudian membuang kalor atau P2 ke sumber dingin. Oleh karena itu, fluida sedang melalui suatu proses siklus berawal dari satu keadaan dan kembali ke keadaan tersebut. Maka jelas delta U sama dengan nol. Dengan demikian, hukum satu termodinamika memberikan bahwa usaha yang dilakukan oleh mesin kalor sama dengan kalor yang dikeluarkan mesin. Maka sebenarnya dapat dikatakan Q sama dengan Q1 dikurang dengan Q2. Q1 ini adalah kalor dilepas dan Q2 adalah kalor diserap. Dalam mesin kalor juga ada yang disebut dengan efisiensi termal. Efisiensi termal ini adalah sebuah mesin kalor nilai perbandingan antara usaha yang dilakukan dan kalor yang diserap dari sumber suhu tinggi selama satu siklus. Definisi dari efisiensi mesin kalor yaitu ini kalor usaha Q1 sama dengan Q1 dikurang Q2 per Q1 sama dengan 1 min Q2 per Q1. Baik, sekian dari penjelasan tentang mesin kalor. Nah, pada video kali ini kita akan masuk pada pembuat termodinamika, yang dimana pada pembuat termodinamika ini kita akan membahas mengenai efisiensi ideal, yang dimana efisiensi ideal ini adalah perbandingan energi yang dihasilkan dengan energi yang diubah. Sekarang kita masuk pada rumus. Nah, ini adalah rumusnya yang dimana ini adalah efisiensi dengan dan dimana yang adalah efisiensi yang dilambangkan dengan seperti huruf N, dan kedua ini adalah suhu rendah dan yang satu adalah suhu tinggi. Nah, sekarang kita masuk pada soal yang dimana soalnya adalah sebuah mesin Carnot memiliki efisiensi 75%. Bila mesin tersebut membuang kalor pada suhu 127 derajat Celcius, reservoir suhu tinggi mesin tersebut bernilai A 1600 Kelvin, B 1400 Kelvin, C 1200 Kelvin, dan D 1000 Kelvin. Oke, sekarang kita cari dulu yang diketahui. Yang pertama adalah efisiensi 75%, yang dimana nilai persen ini kita ubah pecahan, yang dimana caranya sama dengan 75% kita sama-sama bagi 25 sehingga nilainya menjadi 3/4. Yang diketahui kedua adalah suhu rendah atau T2, 127 derajat Celcius kita ubah Kelvin menjadi 400 Kelvin. Yang sedangkan yang ditanya adalah T1 ataupun reservoir suhu tinggi. Oke, kita masuk pada penyelesaian, yang dimana rumusnya adalah efisiensi sama dengan 1 kurang T2 per T1, yang dimana tadi yang diketahui nilai efisiensi sama dengan 3/4. Langsung saja kita masukkan nilainya. 3/4 sama dengan 1
Dan nilai kedua tadi di sini adalah 400 per 1. Dan yang kita cari adalah T1. Oke, sekarang kita pindah bahas yang dimana 400 per T1 sama dengan 1 kurang 3 per 4. 400 per T1 sama dengan yang di sini tadi 1, kita samakan pengikutnya menjadi 4 per 4 kurang 3 per 4. Dan dimana 4 per 4 kurang 3 per 4 sama dengan 400 per T1 sama dengan 1 per 4. Sekarang kita gantilah T1 dikali 1 sama dengan T1, dan 400 dikali 4 sama dengan T1 sama dengan 1600 lebih. Jadi ini adalah jawabannya. Jawabannya adalah yang benarnya adalah bagian A.